Halo, Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran PKLH. Materinya adalah berperilaku disiplin dalam memelihara lingkungan. Tapi sebelum kita mulai, yuk kita baca doa dulu ya, sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yuk kita mulai. Bismillah. Perilaku disiplin dalam memelihara lingkungan. Yang pertama adalah buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua, gotong royong membersihkan lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, mengolah sampah agar mengurangi timbunan sampah di TPA, tempat pembuangan akhir. Jenis-jenis sampah. Mengetahui jenis-jenis sampah banyak manfaatnya loh. Yang pertama, kalian tidak salah buang sampah pada tempat yang sudah disediakan. Kemudian yang kedua, kalian dapat mengolah sampah tersebut sesuai dengan jenis-jenisnya agar tidak menumpuk di tempat sampah dan di bumi kita. Nah, langsung saja ya. Jenis sampah yang pertama adalah sampah organik. Ciri-cirinya adalah sampah yang mudah terurai. Jadi sampah organik itu sampah yang mudah terurai. Kemudian, ciri-ciri selanjutnya adalah berasal dari makhluk hidup. Misalkan sisa makanan, daun-daun kering, hewan yang mati. Kecuali tikus ya, tikus beracun, jadi bukan sampah organik. Jenis-jenis sampah selanjutnya, yaitu sampah anorganik. Ciri-cirinya adalah sampahnya sulit terurai. Kemudian berasal dari bahan-bahan yang sulit membusuk seperti kertas, kaleng, dan botol. Jenis-jenis sampah selanjutnya yaitu sampah B3 atau sampah yang berbahaya. Sampah berbahaya sangat lama terurainya dan berbahaya atau beracun. Contohnya adalah baterai, kaca, racun, dan bangkai tikus. Oke, kalian tadi sudah tahu jenis-jenis sampah. Sekarang Bu Arum akan memberitahu kalian tentang waktu penguraian sesuai dengan jenis sampahnya. Nih, seperti gambar yang ada di layar kalian. Yang pertama yaitu sampah sisa makanan 7-10 hari baru bisa membusuk terurai dengan tanah. Kemudian sampah kertas 2-6 bulan. Kemudian sampah kantong plastik 100-500 tahun. Wow, lama sekali ya. Oleh karena itu, kalian kalau belanja kurangi menggunakan kantong plastik. Kalau bisa pakai tas yang bisa digunakan berkali-kali ya. Kemudian sampah botol plastik sampai 450 tahun loh baru bisa terurai. Dan yang terakhir adalah sampah styrofoam. Sampah styrofoam tidak dapat terurai, sangat sulit terurainya. Oke, sekarang Bu Arum akan membacakan mekanisme penguraiannya agar kalian lebih paham tentang menjaga lingkungan bumi kita ini agar tidak tercemar. Oke, yang pertama adalah sampah organik. Sampah organik itu dapat diurai oleh alam. Sampah terdekomposisi dengan mudah, menghasilkan unsur hara yang dibutuhkan oleh tanah. Kesuburan tanah meningkat. Nah, jadi kalau sampah organik itu malah dapat menyuburkan tanah ya kalau diolah dengan baik. Nah, kalau sampah anorganik sulit diurai dan mencemari alam. Mineral-mineral dalam tanah berkurang, kadar O2 atau oksigen menurun. Tercemarnya tanah DNA akhirnya berdampak pada flora dan fauna yang ada pada tempat sekitar. Selanjutnya adalah bagaimana sih cara memilah sampah yang benar agar kita dapat mengolahnya dengan baik dan benar. Nah, di sini Bu Arum ada gambar contoh-contoh tempat sampah sesuai dengan jenis-jenis sampahnya. Yang pertama yaitu warna hijau. Warna hijau untuk sampah
organik. Kalau warna kuning untuk sampah anorganik. Kalau yang merah untuk sampah B3. Diingat-ingat ya, kalau bisa di rumah kalian juga dipilah-pilah sampahnya. Jadi, tukang sampahnya atau bapak-bapak yang buang sampah, nanti yang ambil sampah tidak sulit kalau mau diolah kembali. Oke? Oke, selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian sampah. Jadi, sampah dapat mendatangkan keuntungan bagi manusia apabila diolah dengan baik dan benar. Keuntungan sampah yang pertama adalah sampah organik dapat diolah menjadi sumber energi listrik untuk penerangan dan memasak. Kemudian, sampah juga dapat dijadikan pupuk kompos yang berfungsi membuat tanaman semakin subur dan sehat. Dan keuntungan yang terakhir adalah sampah anorganik bisa diolah menjadi kerajinan tas dan hiasan. Oke, Bu Arum akan memberikan contoh gambar dari keuntungan sampah bagi manusia. Yang pertama yaitu pupuk kompos dari sampah organik yang dibuat oleh ibu-ibu yang ada di gambar ini. Nah, beliau mengumpulkan sampah-sampah organik dicampur dengan tanah, kemudian dimasukkan ke dalam tong atau drum, ditutup rapat-rapat, ditunggu sampai 3 atau 4 mingguan, kemudian bisa deh digunakan pupuk kompos untuk tanaman kita. Kemudian gambar yang kedua adalah kerajinan dari sampah plastik. Nah, seperti yang kita lihat ya, di sini ada dompet, ada tas, bisa dijual lagi dari sampah plastik. Kemudian gambar yang ketiga yaitu keranjang ini ya, keranjang sampah dari sampah plastik. Wow, keren, kreatif sekali. Oke, tadi kita sudah mengenal keuntungan sampah. Jadi sampah yang diolah dengan baik dapat menguntungkan bagi manusia. Tapi kalau sampahnya tidak diolah oleh manusia dan manusia ini suka buang sampah sembarangan, nah ini adalah kerugian-kerugiannya bagi manusia. Yang pertama adalah sampah mengakibatkan pencemaran udara, air, dan tanah. Oke, kemudian sampah mengakibatkan banjir dan longsor. Kemudian sampah mengakibatkan lingkungan kotor dan kumuh serta menimbulkan banyak penyakit. Jadi kalian jangan suka buang sampah sembarangan ya, agar bumi kita tetap sehat. Kita juga sehat, oke? Alhamdulillah, pelajaran PKLH hari ini sudah selesai. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan cara membuat pupuk kompos dari bahan organik. Kerjakannya di buku PKLH ya. Oh ya, jangan lupa diberi hari, tanggal, bulan, serta tahunnya. Serta belajar menulis sendiri. Oke, boleh bertanya kepada ayah bunda, tapi tetap yang menulis diri sendiri. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Akhir kata, Barum ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.